Pemirsa, di tengah upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona, beredar video Bupati Subang dan jajarannya berjoget bersama abaikan protokol kesehatan. Bupati Subang akhirnya memohon maaf atas kesalahan yang dilakukannya dan jajarannya. Video Bupati Subang dan jajarannya tengah berjoget bersama dalam sebuah acara Jumat malam lalu beredar di media sosial. Ironisnya, di tengah pandemi COVID-19, para pejabat pemerintahan ini justru mengabaikan protokol kesehatan. Tak ingin kecolongan, Satgas Penanganan COVID-19 Subang langsung menggelar swab tes massal terhadap ASN di lingkungan Pemkab Subang. Tak hanya jajaran ASN, swab tes juga akan dilakukan terhadap pejabat lainnya untuk memastikan terbebas dari COVID-19. Dari hasil swab tes massal, didapati 4 orang pejabat eselon 3 di Pemkab Subang, Jawa Barat positif COVID-19. Terkait viralnya video joget bersama jajaran Pemkab Subang, Bupati Subang, Ruhimat, memohon maaf atas kesalahannya dan juga jajarannya. Ia berjanji kejadian serupa tidak akan terulang. Mohon maaf apabila ya tetap sih kala itu pun ya contoh terkait kita protokol kesehatan ya kita yang ngumumin kok, kita yang mewajibkan, iya kan? Ya tentunya kita harus gunakan. Namun kala itu ya kan begitu gembiranya dan tentunya ada yang habis makan lupa langsung pakai masker lagi ya, sehingga di saat ada yang tidak gunakan masker, habis makan, habis ngerokok, iya kan, lupa menggunakannya lagi, ada yang iseng tentunya. Akan hal itu, saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah tentunya, mohon maaf akan manusia memang tidak sempurna. Banyak kelemahan. Dengan penambahan 4 pejabat eselon 3 di Pemkab Subang yang positif COVID-19, kini total kasus positif di Kabupaten Subang berjumlah 97 orang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Kementerian Hukum dan HAM menutup sementara gedung tempat bernaung sejumlah direktorat termasuk kantor Menteri Hukum dan HAM selama 1 minggu mulai hari ini. Penutupan dilakukan karena sejumlah aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Imigrasi positif COVID-19. Di gedung X Sentra Mulia terdapat kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hingga kantor Menteri Hukum dan HAM. Operasional gedung ditutup mulai hari ini hingga 21 Agustus 2020 untuk proses penyemprotan disinfektan. Dalam surat yang bertanda tangan 11 Agustus, seluruh pimpinan tinggi dan aparatur sipil negara yang beraktivitas di area gedung Kemenkumham X Sentra Mulia sementara bekerja dari rumah. Penutupan sementara tidak berdampak pada pelayanan keimigrasian. Kemenkumham menjamin pelayanan tetap normal. Sementara itu hari ini Dewan Pers menyelenggarakan tes swab gratis untuk 150 wartawan di Jakarta di Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat. Tes swab ini merupakan kerjasama antara Dewan Pers dengan Pemprov DKI Jakarta. Tugas wartawan yang harus meliput berbagai peristiwa di berbagai tempat dinilai sebagai aktivitas yang beresiko di tengah pandemi COVID-19. Bagian dari upaya Dewan Pers untuk memberikan perlindungan juga kepada wartawan, untuk memberikan kenyamanan juga bagi wartawan. Ketika teman-teman di lapangan sadar bahwa COVID ini bahaya untuk kita semua, kita lakukan tes PCR bersama untuk kita menjaga diri, menjaga orang-orang di sekitar kita, menjaga rekan kerja kita. Nah, ini salah satu bagian kecil dari program Dewan Pers untuk bantuan untuk pejuang COVID-19 yang bertugas di rumah sakit terus berdatangan. Tidak hanya untuk tenaga medis, petugas penunjang medis pun ikut mendapat perhatian karena rentan tertular virus selama bertugas.
Tugas untuk membuat Indonesia bisa pulih kembali setelah pandemi COVID-19 menjadi tanggung jawab bersama. Kerja keras pemerintah dalam memutus mata rantai penularan virus corona juga harus didukung oleh setiap elemen masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Lotte Mart dan MNC Peduli yang memberikan paket bingkisan makanan untuk tenaga penunjang medis di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Bantuan diberikan secara simbolis kepada Dharma Wanita Persatuan Rumah Sakit yang merupakan rujukan pasien COVID-19 ini. Kita harus bahu-membahu menjadi satu, jadi kita bisa apa, ya kita coba bantu semampu dan semaksimal kami. Kalau semua orang punya pikiran seperti ini, saya rasa Indonesia akan cepat pulih. Apa yang telah didonasikan kepada kami ini, kami akan manfaatkan, kami akan salurkan, terutama kepada mereka yang bergerak di zona merah, terutama perawat, supaya mereka tetap bersemangat. Kesehatan tenaga penunjang medis yang bertugas di rumah sakit tidak boleh diabaikan. Meskipun tidak berinteraksi langsung dengan pasien, mereka juga rentan tertular virus karena bekerja di tempat yang sama. Ya, jadi misalkan ada pekerja di rumah sakit yang seperti pekerja ambulans ataupun pekerja kebersihan gitu, petugas kebersihan di rumah sakit tersebut. Jadi ini semua kita berikan bantuan, tentunya harapannya supaya mereka juga bisa merasakan support kami untuk mereka. MNC Peduli mengajak masyarakat untuk memerangi wabah corona dengan cara berdonasi melalui rekening MNC Peduli. Tidak hanya berbentuk makanan, donasi Anda akan disalurkan dalam bentuk alat pelindung diri dan sembako untuk tenaga medis dan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.